pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya minta pada salah seorang di antara kalian untuk berdoa. Silakan Bagus. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang Ustaz mau cek dulu kehadiran kalian. Dulu ya. Siapa di antara ini habis semua? Ayo Aminah tidak hadir Ustaz. Alasannya? Sakit. Nah, anak-anak semuanya. Sebelum kita lanjut pada pelajaran kita pada pagi hari ini, siapa di antara kalian masih ingat tentang pelajaran apa yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu? Saya Ustaz. Oh, Muslim, silakan. Adab bergaul dengan teman sebaya. Jadi pelajaran kita pada pekan yang lalu adalah ada bergaul dengan teman sebaya. Nah, pada kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Dengan harapan setelah kalian pelajari materi ada bergaul dengan orang yang lebih tua, maka kalian akan bisa memahami dan bisa menjelaskan nantinya apa itu pengertian orang yang lebih tua, kemudian bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita, kemudian hal-hal apa saja yang harus kita hindari atau larangan-larangan terhadap bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, anak-anakku semuanya, coba sekarang kalian amati gambar yang ada di dalam buku kalian atau bisa juga mengamati gambar yang ada di dalam peta konsep ini. Kemudian setelah itu nanti kalian mungkin ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan dari gambar yang kalian amati. Silakan. Nah, sudah kalian amati gambar itu? Sudah. Kira-kira ada pertanyaan apa yang muncul pada diri kalian setelah kalian melihat gambar itu? Ya, silakan. Bagaimana cara menghormati orang tua? Bagaimana cara kita menghormati orang tua? Pertanyaan yang sangat luar biasa, yang sangat bagus. Mungkin ada di antara teman-teman sekalian yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Anda Kuratur. Mematuhi perintahnya, tidak membentak dan mengeluarkan bahasa yang kasar. Ya. Jadi cara kita menghormati orang yang lebih tua, itu yang pertama adalah dengan mematuhi perintahnya. Kita tidak boleh bicara kasar dan tidak boleh juga pada orang yang lebih tua. Nah, sekarang saya akan bagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Dengan cara saya akan hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siapa nanti yang dapat angka yang sama, itulah anggota kelompoknya. Paham semuanya? Paham. Oke, sekarang saya hitung ya. Mulai dari Batrus. 1, 2, 3, 1. Sekarang setelah kalian membentuk kelompok kalian masing-masing, saya akan membagikan kepada kalian LKPD, di mana di dalam ini sudah ada pertanyaan yang akan kalian diskusikan sesuai dengan pertanyaan itu. Ya, silakan kalian diskusikan. Semuanya harus aktif ya. Memberikan pendapat, memberikan tanggapan terhadap teman-temannya. Nah, waktu untuk diskusi sudah selesai. Sekarang tiba saatnya kalian untuk masing-masing kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Saya sekarang persilakan mempersingkat yang pertama, yaitu kelompok 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang adab bergaul dengan orang lebih tua. Pertanyaannya, jelaskan apa pengertian orang lebih tua. Sekian hasil presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 yang kita beri aplaus kepada kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjut pada kelompok 2. Silakan perwakilan kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan bagaimana tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua. Sekian isi diskusi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa kepada kelompok 2. Kita beri aplaus pada kelompok 2. Oke, pilihan terakhir adalah kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 menyampaikan presentasi dari hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hal-hal apa saja yang dilarang dalam bergaul dengan orang yang lebih tua. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aplaus kepada wabarakatuh. kelompok 3. Kalian melakukan diskusi tadi, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Nah sekarang mungkin ada masing-masing kelompok ini yang ingin menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok tadi, kelompok 1, 2, dan 3. Boleh ya, saya kasih kesempatan untuk bertanya atau menyanggah atau menanggapi dari pernyataan-pernyataan hasil diskusi dari kelompok kalian tadi. Silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan Muslim. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara menasihati orang yang lebih tua atau orang yang lebih berumur dari kita? Luar biasa pertanyaannya, bagus sekali. Bagaimana cara kita menasihati orang yang lebih tua atau orang yang umurnya di atas kita? Kira-kira siapa yang bisa menanggapi, ya, menjawab dari pertanyaan teman kita Rusli tadi? Saya Ustaz. Bagus. Silakan. Gila. Ada sebuah cerita tentang Hasan dan Husain ketika mereka melihat orang tua yang salah dalam mengambil air sholat. Mereka tidak langsung menegurnya, melainkan salah satu dari mereka mengambil air sholat dengan salah secara sengaja, dan salah satunya lagi menegurnya dan langsung mempraktekkan cara mengambil air sholat yang benar. Dari cerita tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa cara menegur atau menasehati orang yang lebih tua yaitu kita harus menasehatinya dengan kata-kata yang baik tanpa menyinggung perasaannya dan tanpa bermaksud menggurui. Luar biasa yang disampaikan jawaban dari kelompok 3. Gimana, Ruslim? Sudah puas dengan jawabannya? Ya. Oke, sekarang mungkin ada lagi. Selain tadi dari kelompok 3 bertanya, mungkin ada kelompok yang lain ingin bertanya kepada kelompok yang lainnya. Silakan. Silakan dari kelompok 1. Kepada kelompok 2.
kita taat kepada kedua orang tua yang berbeda agama dengan kita? Saya jawab, Ustaz. Pertanyaan yang luar biasa ya. Ya. Wajib nggak kita taat kepada orang tua yang beda agama dengan kita? Kita tetap wajib menghormati dan menghargainya secara manusiawi karena dia tetap orang tua kita walaupun kita beda keyakinan. Ya. Walaupun kita beda keyakinan dengan orang tua kita, maka kita harus wajib taat secara manusia. Ya. Tidak boleh menyakiti hatinya. Ya. Jawaban yang gimana kelompok penanya? Dengan jawaban yang disampaikan oleh teman kalian tadi, sudah paham? Alhamdulillah, puas ya. Kita beri aplaus kepada kelompok. Oke, sekarang pilihan terakhir. Mungkin masih ada, ya, masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, kelompok dua. Dari kelompok dua mau bertanya kepada kelompok satu. Bagaimana kalau misal kita menyuruh kita untuk berbuat maksiat, wajib atau tidak? Pertanyaan yang juga bagus sekali. Bagaimana kalau orang tua kita menyuruh hal yang tidak baik, melakukan maksiat? Kira-kira gimana sikap kita? Ya, silakan Fadlina. Tidak wajib dan kita menolaknya dengan ma'ruf. Maka kita harus menolaknya dengan cara-cara yang baik. Nah, adik-adikku semuanya, proses pembelajaran kita pada diskusi kita sudah sampai pada waktunya. Sekarang mungkin siapa di antara kalian bisa memetik hikmah, yang bisa memetik hikmah dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Atun. Setelah kami mempelajari materi ini, kami bisa mengetahui yang pertama, kita bisa mengerti apa itu pengertian orang yang lebih tua. Yang kedua, kita bisa tahu bagaimana cara bergaul dengan orang yang lebih tua. Ya, jadi yang pertama kita bisa mengetahui pengertian apa itu orang lebih tua, kemudian bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang lebih tua. Itu ya, hikmah yang kita bisa ambil. Mungkin ada lagi yang bisa menambah. Ayo Ustaz. Ya, silakan dari kelompok 2. Kita bisa mengetahui larangan bergaul dengan orang yang lebih tua. Ya, kita bisa mengetahui larangan bergaul dengan orang yang lebih tua. Jadi hal-hal apa sih yang tidak boleh kita lakukan ya, terhadap ya, ketika kita bergaul dengan orang yang lebih tua. Luar biasa ya, diskusi kita pada pagi hari ini, dan kalian sudah mampu mengambil hikmah bahwasanya ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Ya. Pengertian orang tua itu adalah orang yang bisa saja usianya di atas kita, ya. Bisa saja orang itu yang dipandang, ya, dia sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang penasihat. Jadi orang tua itu tidak harus orang tua kandung kita, ya. Jadi orang tua itu adalah orang yang usianya di atas kita. Atau mungkin juga orang yang dituakan, walaupun usianya masih belia, masih muda, tapi dia dituakan, dihormati di tengah masa dan kita wajib untuk menghormati. Nah, anak-anakku semuanya, kemudian ya, kita juga harus benar-benar mempelajari, memahami bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang lebih tua. Kemudian juga kita harus memperhatikan juga ya, hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan, larangan kita dalam bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, adik-adik semuanya, di akhir pelajaran kita ini, saya ingin di antara kalian bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Ya, silakan Lilis. Yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita, yang pertama, orang yang lebih tua yaitu orang yang dipandang tua atau pengalaman seperti orang tua, para pemimpin dan penasehat. Yang kedua, tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang pertama, berperilaku sopan. Yang kedua, berkata santun. Yang ketiga, menolak dengan harus perintah buruk.
Yang keempat, menghormati dengan ikhlas. Yang kelima, mendahulukan orang yang lebih tua. Yang ketiga, melawan atau durhaka berarti tidak setia atau berkhianat. Yang kedua, arogan berarti sombong, congkak, angkuh, mempunyai perasaan atau superioritas yang dimanifestasikan dalam sikap suka, memaksa atau lemah. Terima kasih kepada anak-anak Lilis yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah semua proses pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dan nanti bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian tentang bergaul dengan orang yang lebih tua. Karena kita sudah bisa memahami siapa sesungguhnya orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang lebih tua dan apa-apa saja yang harus kita hindari dalam pergaulan dengan orang yang lebih tua. Akhirnya kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.